Makna Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan ikrar dari pemuda-pemudi Indonesia yang digagas pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal pergerakan pemuda untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak yang mampu membangkitkan jiwa nasionalisme pemuda dan pemudi Indonesia. Dalam hal ini, pelajar memiliki peran penting untuk kaum pemuda dalam mengimplementasikan makna dari Sumpah Pemuda sendiri. Adapun makna Sumpah Pemuda bagi pemuda merupakan wujud dari persatuan pemuda di seluruh Indonesia. Rasa bangga dengan bangsa sendiri tentu akan membangkitkan semangat yang ada di dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, Sumpah Pemuda merupakan wujud bangga dan cinta tanah air yang mampu membangkitkan semangat pemuda Indonesia untuk menjaga dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat juga dengan NKRI. Sumpah Pemuda merupakan jembatan para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang dalam ketiga isi Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda yang pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dalam kalimat tersebut dapat kita maknai bahwa perjuangan rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, ras, suku, hingga agama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Kedua, berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yang memiliki makna bahwa perbedaan bukanlah sebuah halangan untuk menjadikan kita semua satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dapat dimaknai bahwa memang bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menjadi sarana persatu bangsa. Berdasarkan ketiga isi dari Sumpah Pemuda dapat disimpulkan bahwa Sumpah Pemuda bukanlah sekadar kata yang dibaca, diucapkan lalu dilupakan. Namun Sumpah Pemuda merupakan pemersatu bangsa. Dengan adanya Sumpah Pemuda diharapkan dapat membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang satu dan menjadikan perjuangan rakyat Indonesia bukan berdasarkan daerah tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dan kuat. Tak hanya itu, Sumpah Pemuda memberikan pemahaman bagi seluruh pemuda Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat terjadi apabila rakyat Indonesia tidak memiliki jiwa persatuan. Sumpah Pemuda inilah yang dari sebuah kongres pemuda kedua itu digelar sejak tanggal 27 Oktober 1928 dan dibagi dalam 3 kali rapat. Setiap rapat dalam kongres ini dilakukan di tempat yang berbeda, dipimpin Segundo Dejo Puspito Negres, pemuda kedua yang digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPI yang kedua itu digelar sejak tanggal 27 Oktober 1928 dan dibagi dalam 3 kali rapat. Setiap rapat dalam kongres dilakukan di tempat yang berbeda, namun dipimpin Segundo Jojo Puspito. Rapat pertama digelar pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonglin dengan Bun KJB kawasan Lapangan Banten, Jakarta Pusat. Dalam acara itu Segundo menyampaikan harapan agar Kongres Pemuda kedua dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. Kemudian Muhammad Jamin sebagai pembicara setelah selesai rapat pertama. Kongres Pemuda kedua dilanjutkan dengan rapat kedua pada Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua ini digelar di Gedung Outset Java Bioskop
yang dulunya berada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. APAD memberikan uraian tentang aksi dan hubungan persatuan dengan pemuda. Dia menjelaskan 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan pemuda Indonesia pada acara itu, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua ini membahas persoalan pendidikan dengan pembicaraan Nomowelan dan Sarmidi Mongonasarkoro. Keduanya sependapat bahwa anak harus mendapat pendidik kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Di hari yang sama, rapat dilanjutkan di Gedung Indonesia Klub Buis di Keramat Raya, Jakarta Pusat. Lokasi ini kini dikenal dengan Museum Sumpah Pemuda. Rapat di Gedung Indonesia Klub Buis menjadi rapat ketiga dalam kongres. Dalam rapat ini, Soeharto sebagai pembicaraan menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan, pembicaraan lainnya Remelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari penggerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Setelah pemaparan materi, acara pun berakhir dan hendak ditutup. Sebelum acara itu ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan yang merupakan hasil pembahasan di dalam kongres oleh pemuda yang hadir. Rumusan itu kemudian menjadi sumpah setia yang berbunyi: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah Jang Satu, Tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bahwa bangsa Jang Satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Poin pertama adalah mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah suatu bentuk komitmen putra-putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Dalam Sumpah Pemuda, kebanggaan akan air sendiri terlihat jelas dari para pemuda. Berikut tokoh dan organisasi yang berperan dalam lahirnya Hari Sumpah Pemuda. Daftar tokoh dan organisasi pencetus Sumpah Pemuda. Pertama, Ketua Sugondo Jojopo Spito PPP. Kedua, Wakil Arem Joko Marsait yang Javan. Ketiga, Sekretaris Muhammad Yamin yang Sumatranan Bon. Keempat, Bendahara Amin Syarifuddin yang. Kelima, Johan Muhammad Chai yang Islamiyatan Bon. Keenam, Erkatya Sungkana Pemuda Indonesia. Ketujuh, Senduk yang Celabes. Kedelapan, Yohanes Leimena yang Ambon. Kesembilan, Rohjani Sudot Pemuda Kaum Betawi.